lah, itu masa lalu. Masalah. Biasanya ngene iki kalian budal kretopan gak kudungan Iku mah mami. Adikku mami, bukan aku. Gak sanggup melihat fakta seterang ini. deloken Okta di omah soleha banget. Terus itu ya, apa? Aku tagak. Menurut kalian itu tagak? Tergantung nggak mau beli di mana sih. Jakarta. Anjir. Kita pas misal kita kalau deh. Iya sih. Gak tekan mas. Itu offline ya lo. Ya enak, aku semutari Bojonegoro tak kabeh. Yo, udah coba beli. Ini kan ngono buat video direkam. Jujur jungle. Karo. Agak pengaruh ya deh. Kok ijo nih kene kita Rukoe. Loh, wis entek. Wis. Udah habis. Pizza. Yang itu pendidikan karakter terakhir besok. Pendidikan karakter. Zoom ae. Pendidikan Ngomong karakter. cece wis bulan. Mana? Mana Cece? Wis ta. Tak durung. Dua ada. Iya. Astagfirullah, aja judul akhir. Wis. Masuk cece. Alam nak. Allah. Cece keluar lagi. Bentar. Terpental ke dia. Siapa sih mau ikut aku? Kemana? Delok pawai. Awakmu tak jadi ogogoy. Ada ketahuan lagi. Stop banget. Aduh. Hiburan. Kan kamu sudah badut. Masa mencari hiburan? Gak sanggup melihat Sampai lagi. Udah ya, tak rekam kah ini? ya. Mbak Iza moderator. Yuk, C. C aman gak C? C.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Za suaramu nggak kedengeran loh, Za. Za, suara Za. Aku yang tak moderator Za. Nggak kedengeran, Za, suaramu. Aku ya. Boleh wes, muka suara Riza. Iya. Ya wes aku ya. Apa? Oke. Saya Kebijakan pembangunan nasional. pembangunan nasional. Oke. Apa Za? Semua suaramu muka-muka tuh. Jujur aku gak harus Za. Wes ya tak mulai ya. Udah direkam belum? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Bu Maya selaku dosen yang mengampu mata kuliah Kebijakan Pembangunan Nasional dan telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada presentasi hari ini. Perkenalkan, saya Caza Erina Swaskonda selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi. Nah, kelompok kali ini kami akan membahas mengenai slide berikutnya, Mbak. Halo. Kita akan membahas mengenai konsep evaluasi kebijakan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama Mahlul Fadilah dengan NIM akhir 006, yang kedua ada Oktavia Ramadhani dengan NIM akhir 014, yang ketiga ada Izatunisa Alivia Roma dengan NIM akhir 040, dan yang terakhir ada Siska Eva Putri Andraini dengan NIM akhir 051. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan pada presentasi hari ini. Yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi penyampaian materi, yang ketiga ada penutup. Nah, sebelum kita memulai presentasi hari ini, marilah membaca doa terlebih dahulu. Membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki sesi berikutnya, yaitu sesi penyampaian materi. Baik, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, yang pertama yaitu mengenai konsep evaluasi kebijakan. Evaluasi merupakan salah satu prosedur dalam analisis kebijakan publik yang berfungsi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak menurut Andreessen tahun 1975. Next. Yang selanjutnya ada ciri-ciri evaluasi kebijakan. Yang pertama yaitu tujuannya menemukan hal-hal strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan. Yang kedua, evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan target kebijakan. Yang ketiga, prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi. Dan yang keempat yaitu dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian. X. Unsur pokok evaluasi kebijakan. Yang pertama yaitu tujuan atau goals. Tujuan goals termasuk kendala normatif dan pertimbangan relatif untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada kebijakan, program, proyek, keputusan, yaitu pilihan sarana atau alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, hubungannya
hubungan antara kebijakan dan tujuan, termasuk hubungan yang terbentuk oleh intuisi, kewenangan, statistik, pengamatan, dedukasi, dan perkiraan. Yang keempat ada penarikan kesimpulan tentatif, yaitu sebagai kebijakan atau kombinasi kebijakan yang paling baik untuk diadopsi. Yang kelima yaitu menentukan apa yang akan dilakukan, yaitu untuk menentukan alternatif kebijakan di masa depan. Next. 7 kriteria kebijakan publik yang harus dipenuhi. Yang pertama ada relevansi, yaitu evaluasi kebijakan harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pembuat dan pelaku kebijakan dan harus dapat menjawab pertanyaan secara benar pada waktu yang tepat. Yang kedua ada signifikan. Evaluasi kebijakan harus dapat memberikan informasi baru dan penting bagi para pelaku kebijakan, melebihi dari hal-hal yang selama ini mereka anggap telah jelas dan terang. Yang ketiga yaitu ada reliabilitas. Reliabilitas yaitu evaluasi kebijakan harus dapat membuktikan bahwa kesimpulan hasil evaluasi tidak didasarkan pada informasi melalui prosedur pengukuran yang tidak teliti dan konsisten. Yang keempat ada objektivitas, yaitu evaluasi kebijakan harus dapat memberikan laporan, kesimpulan, dan informasi pendukung yang sempurna dan tidak memihak siapapun, yaitu informasi yang membuat evaluator dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan yang sama. Yang kelima yaitu ketepatan waktu. Evaluasi kebijakan harus dapat menyediakan informasi tepat pada waktunya, yaitu pada waktu keputusan yang harus dibuat. Yang keenam ada daya guna. Daya guna evaluasi kebijakan harus dapat menyediakan informasi yang bisa dimengerti dan dipergunakan oleh pembuat dan pelaku kebijakan lain. Next. Langkah-langkah evaluasi kebijakan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. Yang kedua, analisis terhadap masalah. Yang ketiga, deskripsi dan standarisasi kegiatan. Yang keempat yaitu pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. 5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan atau karena penyebab lain. Yang keenam, beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Next. Jenis-jenis evaluasi kegiatan. Evaluasi kebijakan, Yang pertama ada evaluasi proses, yaitu fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan. Yang kedua, evaluasi impact, yaitu fokus pada hasil akhir suatu kebijakan. Dan yang ketiga, evaluasi kebijakan, yaitu menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan. Dan yang terakhir ada meta-evaluasi, evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan terkait. Next. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan evaluasi kebijakan publik. Yang pertama ada evaluasi semu. Evaluasi semu adalah pendekatan evaluasi yang hanya berfokus pada pengumpulan dan penyajian informasi hasil kebijakan secara fakta atau valid tanpa menilai apakah hasil tersebut benar-benar memanfaatkan atau bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Pendekatan ini menggunakan metode penelitian seperti kuesioner, eksperimen semu, random sampling, dan teknik statistik untuk melihat hasil dari suatu kebijakan. Misalnya misalnya beberapa banyak peserta pelatihan yang berhasil mendapatkan pekerjaan atau berapa banyak layanan kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat. Dalam evaluasi semu ini, hasil tersebut dianggap sebagai tujuan yang tepat tanpa menilai apakah program tersebut benar-benar bermanfaat yang
bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Jadi evaluasi semu ini hanya menjelaskan fakta mengenai hasil kebijakan, tetapi tidak melakukan penilaian terhadap dampaknya. Kemudian pendekatan ini biasanya digunakan dalam kegiatan pemantauan seperti eksperimen sosial, akuntansi sistem sosial, pemeriksaan sosial, dan sintesis antara penelitian dan praktik. Kemudian yang kedua ada evaluasi formal. Evaluasi formal ini merupakan pendekatan yang menilai keberhasilan kebijakan dengan membandingkan hasil program dengan tujuan resmi yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Jadi, suatu kebijakan dianggap berhasil jika hasilnya sesuai dengan target atau tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk mengetahui tujuan tersebut, biasanya menggunakan dokumen kebijakan, undang-undang, atau wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator program. Dalam evaluasi formal, kelayakan tujuan tersebut tidak dipertanyakan lagi, tetapi langsung dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari program tersebut. Penilaian biasanya digunakan menggunakan kriteria seperti efektivitas atau apakah tujuan sudah tercapai, dan efisiensi, apakah tujuan dicapai dengan penggunaan sumber daya yang baik. Evaluasi formal juga dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi sumatif yang dilakukan setelah program berjalan untuk melihat hasil akhirnya, dan evaluasi formatif yang dilakukan selama program berlangsung untuk memantau perkembangan program dan memperbaiki kekurangan yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada evaluasi keputusan teoritis, yaitu pendekatan yang menilai kebijakan dengan mempertimbangkan nilai, tujuan, dan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya melihat tujuan resmi yang tertulis dalam dokumen kebijakan, tetapi juga berusaha mengungkap tujuan yang sebenarnya dari para pelaku kebijakan, baik yang dinyatakan secara terbuka maupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, dalam evaluasi ini tidak hanya pembuat kebijakan yang dilibatkan, tetapi juga pelaksana program, pegawai pemerintah, serta kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai tujuan dan kepentingan yang ada dalam suatu kebijakan. Kemudian, evaluasi keputusan teoritis ini juga bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada evaluasi semu dan evaluasi formal. Yang pertama, seringkali hasil evaluasi tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan para pelaku kebijakan. Yang kedua, banyak tujuan program publik yang bersifat tidak jelas atau terlalu umum, sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Nah, yang ketiga, dalam kebijakan publik sering terdapat tujuan yang saling bertentangan karena setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, evaluasi keputusan teoritis berusaha mengidentifikasi berbagai pihak yang terlibat serta memahami tujuan masing-masing pihak agar penilaian terhadap kebijakan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan lebih jelas. Dua bentuk yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah penafsiran evaluabilitas, yaitu penilaian apakah program dapat dievaluasi dengan jelas, dan analisis utilitas multi-atribut, yaitu penilaian kebijakan berdasarkan berbagai kriteria atau penilaian yang berbeda. Next. Nah, berikutnya ini ada tabel perbedaan dari 3 evaluasi agar lebih memudahkan untuk memahami materi. Nah, yang pertama ada tujuan. Tujuan evaluasi semu ini yaitu mengumpulkan dan menyajikan informasi hasil dari data yang valid tentang hasil kebijakan. Sedangkan evaluasi formal bertujuan untuk menilai keberhasilan kebijakan dengan membandingkan hasil program dengan tujuan resmi yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Nah, selain itu, evaluasi keputusan teoritis lebih bertujuan untuk menilai kebijakan dengan mempertimbangkan nilai, tujuan, dan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Sedangkan asumsi dari evaluasi semu merupakan hasil kebijakan langsung dianggap bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak diperdebatkan lagi. Sedangkan di evaluasi formal, tujuan resmi program yang telah ditetapkan dianggap sebagai ukuran keberhasilan suatu kebijakan. Sedangkan di evaluasi keputusan teoritis, tujuan dari berbagai pihak yang terlibat dianggap sebagai ukuran untuk menilai manfaat suatu kebijakan.
Kemudian ada bentuk-bentuk utama. Bentuk dari evaluasi semua itu eksperimen sosial, akuntansi sistem sosial, pemeriksaan sosial, dan sintesis penelitian serta praktik. Sedangkan di evaluasi formal itu bentuknya evaluasi perkembangan, evaluasi eksperimental, evaluasi proses retrospektif, dan evaluasi hasil retrospektif. Sedangkan di evaluasi penilaian teoritis, penilaian apakah program dapat dievaluasi serta analisis utilitas multi-atribut untuk menilai kebijakan dari berbagai aspek. Nah, yang terakhir ada teknik evaluasi semu, yaitu sajian grafik tabel, angka indeks, analisis seri waktu terinterupsi, analisis seri terkontrol, dan analisis regresi diskontinu. Sedangkan di evaluasi formal, pemetaan sasaran program, klarifikasi penilai, kritik nilai, pemetaan hambatan, analisis dampak saling berkaitan, dan discounting. Sedangkan di evaluasi keputusan teoritis, yaitu brainstorming, analisis argumentasi, metode Delphi kebijakan, serta analisis survei. Next. Lalu pengertian evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang berfungsi untuk menilai jalannya suatu kebijakan atau program, baik dari sisi isi, pelaksanaan, maupun dampaknya. Dan dapat dilakukan di seluruh fase kebijakan mulai dari perumusan masalah, formulasi, implementasi, hingga legitimasi, sebagaimana dikemukakan oleh Islami 2000, yang menyatakan bahwa evaluasi adalah langkah terakhir namun dapat terjadi di seluruh aktivitas fungsional. Anderson 1975. Yang menekankan evaluasi mencakup substansi, implementasi, dan dampak, serta Dunn yang mendefinisikan evaluasi sebagai produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, di mana istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian. Dunn juga merumuskan 4 karakteristik utama evaluasi, yaitu fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, serta dualitas nilai. Fungsi evaluasi meliputi 3 hal utama. Yang pertama, memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu sejauh mana tujuan dan target telah tercapai. Kedua, memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, termasuk menguji sumber nilai dan landasan rasionalitasnya. Ketiga, mendukung metode analisis kebijakan lainnya seperti perumusan ulang masalah dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat. Penting untuk membedakan bahwa evaluasi menggunakan kriteria secara retrospektif untuk menilai hasil yang telah terjadi, sedangkan rekomendasi bersifat prospektif sebagai usulan ke depan, sehingga evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan secara berkelanjutan dan membantu pembuatan kebijakan dalam mengambil keputusan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Next. Baik, selanjutnya ada model evaluasi kebijakan menurut Ernest R. House 1980. Yang pertama, model sistem. Model ini melihat apakah suatu kebijakan berjalan secara efisien atau tidak. Yang kedua, model perilaku. Model ini menilai perilaku orang yang terlibat dalam kebijakan. Misalnya, apakah mereka itu sudah bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada model formulasi keputusan. Model ini fokus pada keefektifan keputusan yang dibuat dalam kebijakan, serta apakah kualitas keputusan tersebut dapat dipertahankan. Yang keempat, model tujuan bebas atau goal free. Evaluasi ini tidak hanya melihat tujuan yang sudah ditetapkan, tetapi juga melihat manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Meskipun manfaat
itu tidak tercantum dalam tujuan awal. Yang kelima, model kekritisan seni. Model ini menggunakan penilaian atau kritik dari para ahli untuk melihat kualitas suatu program, sehingga dapat meningkatkan standar dan kesadaran terhadap kualitas kebijakan. Yang keenam, model review profesional. Evaluasi dilakukan oleh para profesional atau ahli di bidangnya untuk menilai apakah suatu program sudah berjalan dengan baik. Yang ketujuh, model kuasi legal. Model ini menggunakan proses yang mirip dengan hukum, misalnya adanya argumen, bukti, dan keputusan untuk menyelesaikan masalah dalam kebijakan. Yang kedelapan, model studi kasus. Evaluasi dilakukan dengan mempelajari kasus tertentu secara mendalam, sehingga dapat memahami berbagai kondisi dan perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. Next. Slide sebelumnya, Mbak. Mohon maaf, Mbak Maco, mic-nya belum dinyalakan. Baik, selanjutnya merupakan pemilihan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasi kebijakan. Yang pertama ada evaluasi komparatif. Evaluasi ini membandingkan pelaksanaan kebijakan di tempat yang berbeda atau waktu yang berbeda untuk melihat manakah yang lebih efektif. Yang kedua, evaluasi historial, yaitu menilai kebijakan berdasarkan sejarah munculnya kebijakan tersebut, sehingga dapat memahami latar belakang dan perkembangannya. Yang ketiga, ada evaluasi laboratorium atau eksperimental. Evaluasi dilakukan dengan percobaan atau eksperimen untuk melihat dampak suatu kebijakan. Yang keempat, evaluasi ad hoc. Evaluasi yang dilakukan secara cepat atau mendadak untuk mengetahui kondisi kebijakan pada saat itu. Selanjutnya ada model evaluasi menurut William Dunn. Yang pertama ada the adversary model. Dalam evaluasi ini, evaluator itu dibagi slide sebelumnya, Mbak. Yang pertama ada the adversary model. Dalam evaluasi ini, evaluator itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu mencari hasil positif dari kebijakan, sedangkan kelompok kedua itu mencari kelemahan atau kegagalan kebijakan. Tujuannya agar evaluasi ini lebih objektif dan netral. Yang kedua ada the transaction model. Model ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pengamatan langsung untuk memahami pelaksanaan program secara lebih mendalam.
Yang ketiga ada good free model. Model ini bertujuan untuk menemukan dampak nyata dari kebijakan, bukan hanya menilai apakah tujuan program tercapai atau tidak. Sudah, next. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Terima kasih pada kelompok ini ya sudah mempresentasikan dengan sangat inspiratif dan semoga dapat menambah wawasan bagi kalian semua ke depannya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat ataupun yang tidak saya perbuat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Wis mau matikan tah. Ya sudah. 29 menit. Lucu banget. Harusnya harusnya di Barno sampai akhir. Kesempatannya 2 menit. Sampai macul selesai. Ben macul ngulangnya Wis gak usah ngulang iki kayak apik natural banget. Natural lagi. Wes lagi. Iku kita mari kita paling nomor piro? Iya. 5. 8 orang